Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Grace Eka Putri Sinurat, saya dari kelas akuntansi 4A. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan perpajakan di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, kita harus mengerti apa sih itu perpajakan. Perpajakan adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Sistem perpajakan di Indonesia mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi. Pernahkah Anda berpikir dari mana sumber dana pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di negara kita? Jawabannya sebagian besar berasal dari pajak. Sekarang kita akan membahas sejarah perpajakan di Indonesia. Pertama, masa pra-kemerdekaan yang terdiri dari 3. 1. Masa kerajaan. Pajak sudah ada sejak zaman kerajaan di Nusantara seperti Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Pajak biasanya berupa upeti dari rakyat kepada raja dalam bentuk hasil bumi atau tenaga kerja. 2. Masa kolonial Belanda. Belanda mulai menerapkan sistem pajak modern melalui berbagai kebijakan seperti sistem pajak hasil bumi dan penyerahan wajib hasil pertanian. Pada 1908, Belanda memperkenalkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. 3. Masa pendudukan Jepang. Jepang memperketat sistem pajak untuk mendukung kebutuhan perang mereka, termasuk hasil pajak bumi dan tenaga kerja paksa. Lalu yang kedua, masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1967. 1. Pajak warisan Belanda. Indonesia masih menggunakan sistem pajak dari Belanda tetapi dengan beberapa penyesuaian. 2. Undang-Undang Pajak Pertama. Pada tahun 1957, Indonesia mulai merancang sistem perpajakan sendiri. Beberapa undang-undang pajak mulai disusun, termasuk pajak pendapatan 1944 yang diperbarui. 3. Ketidakstabilan ekonomi. Krisis ekonomi pada 1950-an dan 1960-an menyebabkan sistem perpajakan kurang efektif ditambah dengan inflasi tinggi. Yang ketiga, masa Orde Baru pada tahun 1967 sampai 1998 atau reformasi pajak. 1. Pembaruan besar pada 1983. Pemerintah Orde Baru melakukan reformasi besar dengan mengganti sistem pajak warisan kolonial dengan sistem self-assessment di mana wajib pajak menghitung sendiri pajaknya. 2. Lahirnya pajak penting. Pajak pertambahan nilai atau PPN menggantikan pajak penjualan serta pajak penghasilan atau PPh mengalami perubahan signifikan. 3. Meningkatnya kepatuhan pajak. Reformasi membuat sistem pajak lebih modern, tetapi masih ada tantangan dalam kepatuhan wajib pajak. Dan yang terakhir yaitu masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang atau digitalisasi dan transparansi. 1. Reformasi pajak 2000-an. Pemerintah mulai meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem perpajakan dengan mengamandemen berbagai undang-undang perpajakan. 2. Digitalisasi pajak. Tahun 2002, penerapan NPWP bagi semua wajib pajak. Tahun 2005, ESPT atau Sistem Pelaporan Pajak Elektronik diperkenalkan. Tahun 2016, Tax Amnesty atau pengampunan pajak diterapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan menarik aset wajib pajak di luar negeri. Dan pada tahun 2020, penerapan e-filing dan e-billing untuk mempermudah pembayaran pajak. 3. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP tahun 2021. PPN naik dari 10% menjadi 11% pada tahun 2002 dan rencana naik ke 12% pada tahun 2025. Pajak karbon mulai diberlakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Terakhir, pajak atas transaksi digital untuk menyesuaikan dengan era ekonomi digital.
Selanjutnya yaitu era digital atau Cortex. Cortex adalah sistem administrasi perpajakan terbaru dari Direktorat Jenderal Perpajakan yang bertujuan untuk memodernisasi dan meningkatkan efisiensi perpajakan di Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan proses utama seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran, pemeriksaan, dan penagihan pajak dalam satu platform digital. Cortex intinya adalah modernisasi sistem perpajakan Indonesia lewat digitalisasi. Tujuan utamanya yang pertama, efisiensi dan transparansi. Proses pajak jadi lebih cepat dan akurat, nggak ribet lagi. Kedua, kepatuhan wajib pajak meningkat. Lapor pajak dan bayar pajak jadi lebih gampang, jadinya pada patuh. 3. Layanan terintegrasi. Semua urusan pajak di satu tempat, aksesnya mudah. 4. Analisis data yang lebih baik. Data pajak yang akurat membantu pemerintah bikin kebijakan pajak yang lebih tepat sasaran. Nah, kesimpulan yang dapat didapat adalah perpajakan di Indonesia telah mengalami evolusi besar, mulai dari sistem tradisional di era kerajaan hingga digitalisasi di era modern. Pemerintah terus melakukan reformasi untuk meningkatkan transparansi, kepatuhan, dan efektivitas pajak guna mendukung pembangunan nasional. Namun, tantangan seperti kepatuhan pajak dan ekonomi digital tetap menjadi perhatian utama. Sistem perpajakan yang kuat dan adil sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak sangat diperlukan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Baiklah teman-teman, sampai di sini saja penjelasan tentang perkembangan pajak di Indonesia. Terima kasih telah menonton. Thank